Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Kita akan merenungkan firman Tuhan pada hari ini dari Yohanes pasal 16 ayat 16 sampai dengan 24. Tema yang saya berikan untuk perikop ini adalah duka cita menjadi sukacita. Kita tahu saudara-saudara bahwa manusia tidak akan pernah bisa tahu apa itu putih tanpa dia tahu apa itu hitam. Demikian juga dengan orang tahu ini terang kalau dia tahu apa itu gelap. Selalu ada kontras perbandingan dari dua keadaan. Nah, hari ini ketika kita merenungkan tentang duka cita yang menjadi sukacita, maka kita tidak akan pernah tahu apa artinya sukacita kalau kita tidak pernah mengalami apa yang namanya duka cita. Saya teringat ada seorang pengusaha yang menyekolahkan anaknya untuk kuliah di luar negeri. Setelah dia menyekolahkan anaknya dan anaknya lulus dari kuliah S2 di Amerika, ketika kembali ayahnya berharap anaknya ini bisa melanjutkan perusahaan yang sudah dirintis oleh ayahnya. Namun apa yang terjadi pada satu hari ketika sudah mulai masuk di dalam pekerjaan, ayahnya itu harus pergi meninggalkan kota Jakarta, pergi ke luar kota, dan dia harap anaknya ini sudah tahu tanggung jawabnya karena sudah disekolahkan dengan biaya yang sangat mahal di luar negeri. Namun ayahnya sangat kecewa, kenapa? Karena ketika anaknya ditinggal, anaknya itu meminta satu perangkat komputer yang bukan dipakai untuk bekerja terkait dengan pekerjaan dan tanggung jawabnya di dalam perusahaan ayahnya itu, tapi dia justru hendak membeli seperangkat komputer untuk bermain game kesukaannya. Terima kasih Tuhan, saya ketika mendengar kisah ini saya tidak kaget. Kenapa? Karena memang anak ini tidak pernah mengalami yang namanya kesulitan, tidak pernah mengalami yang namanya kesukaran hidup, tidak tahu apa artinya perjuangan. Itu sebab ketika ayahnya meminta supaya ia dapat bertekun, dapat mengatur segala sesuatu, dapat memperjuangkan perusahaannya, dia sangat mengalami kesulitan. Ada banyak contoh kasus yang saudara dan saya bisa kembangkan dalam realita kita sehari-hari ketika kita misalkan perut kita lapar, maka kita tahu apa artinya nikmatnya sebuah makanan yang bisa mengenyangkan. Itu sebab kalau saya berpikir ada orang tua yang dikomplain oleh anak-anaknya soal makanan yang mungkin merasa bosan di rumah dengan tidak ada variasi makanan yang begitu-begitu saja, maka saya usulkan mungkin orang tua itu harus membiarkan anaknya itu sampai merasa benar-benar lapar, lalu baru memberikan makanan. Saya yakin ketika dalam keadaan perut keroncongan, dalam keadaan lapar, maka makanan yang diberikan itu pasti enak disantap oleh anak-anak Bapak Ibu Saudara. Saudara kasih Tuhan, inilah realita yang kita hadapi di dalam kenyataan sehari-hari. Nah, kalau kita melihat daripada teks firman Tuhan hari ini, di dalam ayat ke-16, 17, 18, 19, ada 4 ayat. Di bagian yang pertama ini saya mau mengatakan bahwa Tuhan Yesus mengulang, Alkitab mengulang, khususnya Yohanes di dalam bagian ini, kata yang diulang sampai 4 ayat, yaitu kata-kata tinggal sesaat saja. Kata tinggal sesaat saja ini, a little while, ditulis di ayat 16, 17, 18, 19. Di sana dikatakan bahwa tinggal sesaat saja kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula kamu akan melihat aku. Ayat 17, mendengar itu beberapa dari muridnya berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ia berkata kepada kita, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula kamu akan melihat aku, dan aku pergi kepada Bapa
Lalu ayat 18, maka kata mereka, apakah artinya ia berkata tinggal sesaat saja? Kita tidak tahu apa maksudnya. Yesus tahu bahwa mereka hendak menanyakan sesuatu kepadanya. Lalu ia berkata pada mereka, adakah kamu membicarakan seorang dengan yang lain apa yang kukatakan tadi, yaitu tinggal sesaat saja, dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula, dan kamu akan melihat aku. Tinggal sesaat saja, berulang-ulang sampai 4 ayat dituliskan di dalam Yohanes pasal 16 ini. Saudara yang kasih Tuhan, kita yang hidup di dalam zaman sekarang mungkin merasa apa yang dikhawatirkan, apa yang tidak dimengerti oleh para murid tentang kata tinggal sesaat, tentang momen yang hanya tinggal sesaat itu saja. Kita tinggal saat ini di era, di waktu yang peristiwa di dalam Yohanes pasal 16 ini sudah terjadi. Maka kita bisa jadi memandang bahwa para murid itu mungkin kurang pintar atau kurang beriman, atau mungkin banyak hal yang kita bisa pikirkan mengapa begitu bodohnya para murid untuk mengerti, memahami apa yang Tuhan Yesus katakan tentang kata tinggal sesaat saja. Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita melihat bagian ini, Tuhan Yesus bahkan menegaskan di ayat kelanjutannya di ayat 20, sesungguhnya kamu akan menangis. Jadi tinggal sesaat saja dikaitkan dengan keadaan bahwa kamu akan menangis dan meratap. Tetapi dunia akan bergembira, kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Bahwa dalam hitungan jam, karena saat ini kalau kita baca di Yohanes pasal 16, Tuhan Yesus dalam hitungan jam beberapa saat lagi, tinggal sesaat saja, Yesus akan disalibkan. Yesus akan dipermalukan dengan jalan disalib, dan para murid akan begitu menderita, ketakutan dan sebagainya. Kalau kita melihat di bagian ini, baru kita memahami bahwa Tuhan Yesus sedang memberitahu bahwa waktunya tinggal sesaat saja, kamu akan melihat anak manusia, anak Allah, Yesus Kristus, mengalami penderitaan yang luar biasa. Maka dikatakan kamu akan menangis dan meratap. Namun dunia, orang-orang yang tidak suka dengan kehadiran Yesus Kristus, yang ditegur dosanya, mereka akan bergembira. Mereka akan bersuka cita karena Yesus Kristus yang selalu menunjuk dan menegur dosa-dosa daripada orang-orang Farisi, ahli Taurat, orang-orang Yahudi dan yang lainnya yang merasa dirinya benar. Tuhan dengan tegas mengatakan bahwa mereka seperti salah satu bagian kalau kita membaca, mereka bagaikan kuburan yang diberi lapur, dikapuri putih-putih tapi dalamnya penuh dengan tulang belulang. Belum lagi Tuhan Yesus mengatakan, hai engkau keturunan ular beludak dan sebagainya kepada mereka yang munafik dan yang selalu berusaha melakukan kejahatan. Saudara kasih Tuhan, disitulah sebabnya Tuhan Yesus katakan bahwa orang-orang ini, orang-orang yang diungkapkan, dinyatakan kesalahannya, mereka akan bergembira. Namun para murid akan berduka cita melihat keadaan Yesus Kristus. Di bagian ini maka kita mengerti bahwa kata tinggal sesaat saja, a little while, tinggal waktu yang singkat dalam hitungan jam, maka murid-murid akan mengalami begitu banyak penderitaan. Namun demikian, kita mesti ingat bahwa Paulus pun pernah mengalami hal-hal yang sama. Jadi Paulus pun sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan pada waktu itu juga mengalami yang namanya penderitaan, mengalami kesulitan, mengalami karam kapal, mengalami kekurangan dan sebagainya. Itu sebabnya dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 17, Paulus berkata, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Jadi di dalam ayat 18 dikatakan juga antara yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, antara yang sementara di dalam dunia ini dengan yang kekal di dalam kerajaan sorga.
Paulus membandingkan bahwa dia tidak menutup-nutupi akan kesulitan, akan penderitaan yang dia alami dalam waktu yang sesaat, dalam waktu yang sementara. Itu sebab dia katakan tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dia peroleh di dalam kekekalan. Di bagian lain Paulus mengatakan demikian. Demikian juga di bagian yang ayat 17 ini, penderitaan ini dianggap ringan karena mengerjakan kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan yang kami alami. Bagian pertama ini saya mau mengajak saudara merenungkan bagian yang kita saat ini sedang alami di dalam kondisi kita masih tinggal di dalam dunia ini. Sebetulnya punya kemiripan yang sama kalau kita menempatkan diri dengan para murid yang tidak mengerti bahwa Tuhannya sebentar lagi akan disalibkan dan Tuhan akan bangkit, Yesus akan bangkit, lalu semua kedukaan, semua penderitaan akan berlalu. Kalau saudara menempatkan diri dalam konteks kita saat ini, kita pun tidak lebih baik daripada para murid itu. Kita seringkali, bukankah seringkali juga kita mendengar kalimat-kalimat kesulitan, kesukaran, pergumulan, mengapa saya sudah menjadi anak Tuhan, mengapa saya sudah menjadi orang Kristen, mengapa saya sudah rajin melayani, lalu saya harus tetap mengalami kesulitan, mengapa saya harus mengalami penyakit, mengapa saya harus mengalami kegagalan dan sebagainya. Kita mengalami penderitaan, kedukaan, kesulitan di dalam dunia sekarang ini, sekarang di mana kita tinggal. Namun demikian, kalau kita melihat apa yang Tuhan Yesus katakan tadi di ayat 20, Tuhan Yesus berkata, sesungguhnya, truly, truly I say to you, sesungguhnya. Jadi waktu Tuhan Yesus katakan sesungguhnya, maka Tuhan ingin menyatakan satu kebenaran, menekankan satu kebenaran bahwa memang di dalam dunia ini kita akan meratap, menangis, mengalami banyak kesulitan-kesulitan. Itu adalah sesuatu yang realistis ketika kalau saudara memperhatikan memang dunia ini sudah jatuh dalam dosa. Tidak ada tempat di dalam dunia dimanapun juga saudara pergi di mana tidak ada air mata. Ada seorang hamba Tuhan mengatakan di bawah setiap atap selalu ada air mata. Jadi ajaran-ajaran yang mengatakan bahwa kita bisa hidup dengan bahagia selama-lamanya dalam dunia ini adalah sebuah ajaran-ajaran yang sesungguhnya menipu, membius orang-orang untuk tidak melihat sebuah realita akan kesulitan hidup di dalam dunia ini, akan pergumulan yang terjadi karena memang dunia ini sudah jatuh dalam dosa dan di dalam murka Allah yang satu hari Allah sendiri akan menyatakan murkanya, membalas segala kejahatan-kejahatan yang ada di dalam dunia ini. Demikian pula terkait dengan situasi pandemi corona saat ini, di mana korban terus meningkat dan orang-orang yang dinyatakan terkonfirmasi positif kena virus corona ini semakin meningkat, bahkan di kota tempat kita tinggal. Lalu bagaimana kita harus melihat setiap peristiwa, keadaan-keadaan tertentu yang membuat kita bisa berduka cita. Ingatlah baik-baik pada bagian yang pertama ini, Tuhan Yesus menekankan bahwa itu semua hanya sesaat, tinggal sesaat saja. Orang-orang yang bisa memahami bahwa kesementaraan, singkatnya waktu di dalam dunia ini dibandingkan dengan yang apa Paulus katakan tadi, yang Paulus katakan di dalam Korintus bahwa ada kesementaraan dan ada kekekalan. 2 Korintus pasal 4 ayat 18. Ada yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan. Kalau saudara bisa melihat ini, maka perkataan Tuhan Yesus bahwa tinggal sesaat saja, segala sesuatu yang kita alami, apapun itu dalam bentuk konteks saudara masing-masing, di rumah kita dengan keluarga kita, dengan pergumulan kita, maka kita memiliki bagian kedua akan memiliki satu pengharapan di dalam kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Nah, itu sebabnya bagian yang pertama kita diingatkan hari ini, kalau kita mengalami
sesuatu yang tidak nyaman, sesuatu yang berupa penderitaan, kedukaan. Sekalipun kita sudah sungguh-sungguh menjadi anak Tuhan, kita tidak perlu terkejut, karena memang Tuhan Yesus sudah mengatakannya. Ini bagian yang pertama yang saya mau sampaikan. Lalu masuk ke bagian kedua, saudara perhatikan ayat 22. Ayat 22 dikatakan, demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi, dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraan itu daripadamu. Perhatikan perkataan tetapi, kata Tuhan Yesus, aku akan melihat kamu lagi. Aku akan melihat kamu lagi. Apa maksudnya aku akan melihat kamu lagi? Kalau saudara memperhatikan kisah di dalam Yohanes pasal 16 ini, kita sama-sama tahu bahwa pada waktu Tuhan Yesus mati dan dibangkitkan, maka ada 40 hari Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para muridnya. Sekarang penampakan ini bukan merupakan Yesus yang hanya dibatasi dengan kemanusiaannya, karena memang dia adalah Allah sejati dan manusia sejati, tapi sekarang dia akan tampak di dalam keilahiannya. Itu sebab dia katakan, aku akan melihat kamu lagi di dalam masa 40 hari sebelum dia naik ke sorga. Namun bukan hanya itu saja, saudara-saudara, terlebih lagi pada waktu Roh Kudus hadir di dalam diri orang percaya, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, 3 pribadi, satu Allah yang hadir dalam diri orang percaya. Dalam hal ini Tuhan Yesus mengatakan bahwa kehadiran Roh Kudus, di mana pada waktu itu murid-murid dipenuhi oleh Roh Kudus, akan menyatakan kehadiran daripada Yesus Kristus. Itu sebab Tuhan Yesus berkata, aku akan melihat kamu lagi. Bukan melihat dalam arti secara fisik, kehadiran manusiawinya orang Nazaret, Yesus orang Nazaret, anak Yusuf itu, tapi sekarang Yesus yang ilahi itu ada hadir di dalam kehadiran Roh Kudus. Karena kita tahu bahwa Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, dia tinggal di dalam setiap pribadi orang percaya. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa orang-orang yang tahu bahwa dia mengalami kesulitan, tadi saya katakan, namun ada pengharapan, orang-orang seperti ini tidak akan merasakan atau mengalami kekecewaan ketika mengalami realita akan kesulitan-kesulitan hidup. Saya membacakan misalkan apa yang dikatakan oleh Paulus. Di dalam Kisah Rasul pasal 28, Paulus berkata, sebab justru karena pengharapan Israel lah, karena justru pengharapan Israel lah, aku diikat dengan belenggu ini. Jadi pengharapan Israel menunjukkan bahwa Israel berpengharapan bahwa ada Mesias yang akan membebaskan mereka, Mesias yang membebaskan mereka dari segala belenggu. Dan Paulus di dalam Kisah Rasul pasal 28 mengatakan, aku sekarang dibelenggu, aku mengalami kesulitan, tapi aku tahu ini semua karena aku mengikuti pengharapan dari umat Allah, yaitu Israel. Demikian juga kalau saudara melihat ayat 15 dan 16, dikatakan di sana, aku menaruh pengharapan kepada Allah, sama seperti mereka juga, bahwa aku akan kebangkitan orang mati, sebab dia katakan, baik orang-orang yang benar maupun orang-orang yang tidak benar. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Kisah Rasul pasal 24 ayat 15 dan 16. Jadi Paulus katakan, karena aku menaruh pengharapan kepada Allah bahwa ada kebangkitan orang mati, bukan hanya kehidupan yang saat ini, tapi setelah manusia mengalami kematian, maka hidupnya tidak selesai. Maka dia katakan, aku berusaha untuk hidup
dengan hati nurani yang murni, sekalipun mengalami begitu banyak pergumulannya, karena dia tahu bahwa ada pengharapan. Yesus Kristus yang hadir di dalam diri orang percaya terus-menerus menyertai setiap orang percaya. Demikian juga yang dialami dan dirasakan oleh Rasul Paulus. Saudara, kalau melihat ke ayat berikutnya, di dalam ayat 21, dikatakan di sana seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan. Tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya. Kenapa? Karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Jadi gambaran tentang seorang perempuan yang mengalami kesulitan, yang mengalami berduka cita pada saat mau melahirkan, mengalami begitu banyak pergumulan, bahkan sejak seorang perempuan mengandung, maka ketika ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya. Saudara, kita tahu bahwa ada orang-orang yang tidak ada orang perempuan, ibu-ibu yang mengandung lalu marah-marah kenapa harus mengandung kalau memang itu anak adalah anak yang dikasihinya dari suami istri yang sama-sama saling mengasihi. Pasti dia dengan sukacita, walaupun kita tahu ada kedukaan, ada kesulitan waktu mengandung. Namun setelah melahirkan maka segala kesulitan, penderitaan, kedukaan itu di sini digambarkan tidak lagi diingat. Kenapa? Karena sukacita begitu besar ketika seorang anak dilahirkan. Dari gambaran ini maka Tuhan Yesus sedang mengatakan bahwa ketika kamu mengalami dalam waktu yang singkat kesulitan, kedukaan, pergumulan, lalu kamu akan mengalami itu dan akan melewati itu, maka sukacita yang ada di dalam Tuhan melampaui segala apa yang mereka atau orang-orang itu pernah alami. Terima kasih Tuhan, di bagian ini saya seringkali melihat ada orang mencantumkan menuliskan bagian-bagian tertentu, apakah di Facebook kah, di Instagram atau di DP WhatsApp-nya tentang kesulitan-kesulitan yang dia alami. Dia berteriak-teriak kasih tahu dunia bahwa dia sedang mengalami kesukaran. Dia mengalami kesusahan, seolah-olah hanya diri dia yang sedang mengalami kesulitan. Dia enggak tahan terhadap kesulitan. Karena kalau kita perhatikan, orang-orang yang tidak bisa bertahan itu, seperti tadi saya katakan, karena tidak punya pengharapan. Di bagian kedua ini Tuhan Yesus katakan, aku akan melihat kamu, aku akan tinggal di dalam kamu, maka sukacitaku akan penuh di dalam kurun waktu yang akan kamu lewati, hanya tinggal sedikit waktu saja. Mari di bagian kedua ini kita diingatkan kembali bahwa dibandingkan dengan kekekalan, maka kesementaraan yang kita alami tidak dapat dibandingkan. Kesulitan-kesulitan sekarang ini dibandingkan dengan sukacita yang Tuhan Yesus akan berikan, dan dia katakan dia akan senantiasa menyertai para murid, dan sekarang pun kita sebagai anak-anak Tuhan sudah mengalaminya walaupun belum secara sempurna. Saya percaya saudara pun mengalami apa artinya bersukacita di dalam segala pergumulan-pergumulan yang ada. Tuhan begitu baik, selalu memberikan sukacita, hati yang penuh ucapan syukur, boleh tetap melihat pimpinan penyertaan Tuhan walaupun di tengah-tengah pergumulan kita. Saya ingat waktu anak-anak saya masih kecil, kami sering pergi keluar kota dan beberapa kali pergi ke Pulau Bali dengan mengendarai mobil. Di dalam perjalanan, anak-anak sering bertanya karena mereka tidak tahu sampai berapa lama lagi harus menunggu. Jadi seringkali bertanya kepada saya, berapa lama lagi harus menunggu sampai tiba di tujuan. Saya sering memberikan penghiburan bahwa
sebentar lagi kita akan sampai di kota ini, 1 jam lagi kita akan sampai di kota itu dan sebagainya. Dengan memberikan satu tujuan antara, jadi sasaran antara bahwa kita mau sampai ke Pulau Bali tapi melewati beberapa kota di Pulau Jawa, maka ada sukacita, ada pengharapan ketika harus berjam-jam lamanya ada di dalam perjalanan menuju ke satu tempat. Demikian pula saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita boleh menjalani hari-hari kita, sekalipun ada kesulitan, sekalipun ada kesukaran, namun ingatlah bahwa di dalam Tuhan ada sebuah pengharapan. Orang-orang yang saya perhatikan biasanya tidak tahan terhadap kesulitan, kesukaran di dalam dunia ini, cepat-cepat ingin meninggalkan imannya, biasanya tidak pernah punya pengharapan yang disebut pengharapan eskatologis. Pengharapan eskatologis itu apa? Pengharapan akan masa depan, pengharapan akan janji-janji Tuhan di dalam Alkitab, apa yang akan terjadi setelah kehidupan di dalam dunia ini. Sepanjang sejarah Alkitab dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, bahkan sampai hari ini, orang-orang yang bisa tetap bertahan, yang bisa tetap bersukacita di dalam pergumulannya adalah orang-orang yang punya pengharapan di masa depan. Itu sebab tadi kita membaca Paulus katakan, aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni, sekalipun ada banyak kesulitan, penderitaan. Ini yang kedua. Dan bagian yang terakhir, mari kita melihat ayat 23 sampai 24. Dan pada hari itu, kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Di bagian terakhir ini kita melihat bahwa Tuhan Yesus mengatakan, mintalah kepada Bapa di dalam namaku. Jadi meminta kepada Bapa di dalam nama Yesus, kalau kita memperhatikan Alkitab, memang ini adalah bagian yang baru yang diajarkan oleh Tuhan Yesus untuk di dalam otoritas nama Yesus, seorang percaya meminta kepada Allah. Hal ini belum pernah terjadi sebelum Yesus Kristus datang ke dalam dunia. Mau menunjukkan bahwa Yesus Kristus, dia adalah Allah yang sejati, di mana meminta kepada Allah Bapa di dalam namanya adalah sama dengan ketika kita meminta kepada Allah di dalam konteks Alkitab. Maka para murid diajarkan bahwa Yesus Kristus adalah Allah seperti yang mereka kenal dengan yang namanya Yahweh, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Mari di bagian ini kita diingatkan sebagai anak-anak Tuhan, seperti Roma 8 ayat 28, ayat 26-27, kita membaca di sana, demikian juga Roh membantu kita di dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Dan Allah menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud Roh itu, bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Jadi Roh Allah yang tinggal dalam diri kita diberikan kepada kita untuk membantu kita dalam segala kelemahan kita, dan membawa kita, mengajar kita bagaimana sebenarnya harus berdoa. Persis seperti apa yang Tuhan Yesus ajarkan, berdoalah, mintalah kepada Bapa di dalam namaku. Dan sekarang pribadi ketika Allah Roh Kudus juga akan membantu, menolong kita ketika kita berdoa kepada Allah. Hal yang indah ketika kita tahu bahwa anak-anak yang kita kasihi, suami istri yang saling mengasihi, ada komunikasi, ada percakapan. Walaupun seorang tua tahu bahwa anaknya memerlukan sesuatu, tapi orang tua yang mengasihi anak-anak tetap ingin mendengar anak-anaknya berbicara, meminta
sesuatu kepadanya. Demikian juga dengan suami dan istri. Ketika istri mengatakan kepada suaminya, lalu suaminya meminta sesuatu, suaminya memberikannya, demikian juga sebaliknya, maka suami istri yang saling mengasihi, orang tua dengan anak yang saling mengasihi, boleh merasakan satu komunikasi yang baik di dalam relasi saling mengasihi. Kiranya kita boleh semakin diajar untuk belajar meminta kepada Allah, karena itulah yang Tuhan juga perintahkan kepada kita. Kita belajar untuk mengucap syukur, kita belajar untuk menyaksikan kebaikan Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan, karena kita sudah meminta dan berdoa. Orang yang sulit sekali mengucap syukur, sulit sekali berterima kasih, biasanya adalah orang-orang yang tidak pernah berdoa, yang tidak pernah meminta kepada Tuhan. Dia tidak tahu bahwa pergumulannya itu adalah pergumulan yang dijawab oleh Tuhan, lalu dia merasa ya, itu kemampuan saya, kekuatan saya. Tapi kalau saudara dan saya kita berdoa, bergumul, meminta sesuatu atas kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, maka ketika Tuhan menjawab, hati saudara dan saya akan lebih semakin mengucap syukur dan tahu berterima kasih, karena kita sudah meminta kepadanya. Saya mau mengakhiri bagian renungan firman Tuhan pada hari ini dengan sebuah gambaran bahwa kalau saudara dan saya mengerjakan sesuatu di dalam dunia ini, kita tahu ada tujuannya, ada sasarannya, maka apa yang kita lakukan itu akan tidak menjadi berat. Kenapa? Karena kita tahu apa yang kita lakukan ada meaningnya, ada maksudnya, ada tujuannya. Ada sebuah hukuman, saudara, di dalam kehidupan sekolah dari tempat tertentu. Hukumannya itu sangat melelahkan, bukan hanya secara fisik, tetapi secara jiwa. Jadi hukuman seorang guru kepada siswa di sebuah sekolah yang melelahkan bukan hanya fisik, tapi jiwa. Itu hukuman apa? Hukuman yang membuat kapok para murid, yaitu hukuman memindahkan sekumpulan batu dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Setelah sampai di tempat yang lainnya itu, anggap saja 100 meter, lalu di sini ada 10 batu, pindahkan ke sana ke 100 meter, sampai di sana, maka orang yang dihukum itu harus memindahkan lagi dari tempat sana itu kembali ke tempat asalnya. Bolak-balik, bolak-balik, bolak-balik. Nah, pekerjaan hukuman seperti itu merupakan satu pekerjaan yang sia-sia. Pekerjaan yang begitu menyiksa. Mengapa menyiksa? Karena tidak ada tujuan. Saudara yang kasih, mari kita renungkan baik-baik. Kalau kita hidup di dalam dunia ini, kita ada kesulitan, ada kedukaan, ingatlah ada satu pengharapan yang Tuhan berikan tentang sorga mulia di depan yang Tuhan sudah janjikan. Sehingga kita ketika mengalami berbagai hal, kita dapat tetap bersuka cita. Kiranya tema hari ini boleh mengingatkan kita, kalau di dalam kesementaraan waktu, kita harus mengalami duka cita di dalam Tuhan, maka ingatlah baik-baik, Tuhan sudah menyediakan sukacita yang melampaui segala akal, segala pikiran. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa dalam surga, terima kasih untuk hari ini. Dari renungan hari ini kami diingatkan bahwa kami tidak lebih baik dari para murid. Kami seringkali juga begitu bodoh dan kami begitu lamban. Kami tidak mengerti apa yang Tuhan telah sediakan bagi kami di dalam kekekalan. Persis seperti para murid tidak mengerti mengapa Yesus harus mengalami begitu banyak penderitaan dan harus mati di atas kayu salib. Namun sekarang kami mengerti ya Tuhan, bahwa itu semua adalah gambaran diri kami. Dan sekarang kami bersuka cita dan bersyukur
bahwa Engkau menjanjikan kehidupan, kekekalan di dalam surga, di mana ada sukacita melimpah, melampaui segala kesulitan, kedukaan, penderitaan yang kami alami di dalam waktu yang singkat, di tengah-tengah dunia yang sudah jatuh dalam dosa ini. Kami boleh tetap berpengharapan kepadamu. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.